Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mau bercerita, ya. Akhir-akhir ini saya merenungkan apa sesungguhnya arti kehidupan ini. Ya, bagaimanakah sesungguhnya kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada saya secara pribadi itu? Apakah lahir, menikah, kemudian bekerja, sekolah, bekerja, mati? Ya. Saya akhir-akhir ini di kampung kami banyak, ya, ada beberapa yang dalam minggu ini meninggal, gitu ya. Ada juga yang saya hadiri pernikahan. Jadi saya merenung gitu ketika saya menghadiri pesta dan ketika saya menghadiri juga kemalangan, saya merenungkan, saya berpikir gitu, merenung saya, Tuhan, hanya seperti ini kah hidup? Ya. Tapi saya bersyukur gitu ya. Semalam ada 3 season gitu ya, saya mendatangi, ada orang yang tingkapan, ada juga orang meninggal, dan satu lagi saya kunjungan tetangga saya yang baru pulang dari rumah sakit gitu. Ketika saya datangi gitu ya, tetangga saya yang baru pulang dari rumah sakit itu katanya sama saya, "Kok kadang gue kedang umur gue," katanya. Memang selama ini saya sering anjurkan gitu ya, dia sudah sakit gula. Saya bilang sama dia, saya sering sudah injili, memang dia muslim, tapi saya nggak takut gitu, saya sering injili, saya beritakan bahwa Tuhan Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan itu yang bisa membawa kamu nanti ke surga itu, saya bilang gitu. Kemarin itu ya saya maghrib saya datangi ke rumahnya, saya bilang, "Ini bujur rungkoinya," katanya sama saya. Saya bilang gitu, "Bi, berapa hari kamu di rumah sakit?" "Ada 3 malam, 3 hari," katanya. Aku nggak tahu memang, kadang-kadang gini ya, karena saya setelah bersih ini saya sudah macam sunyi saya rasa di rumah gitu. Jadi saya ikut sama bapak berat ladang, walaupun di ladang saya nggak bekerja, saya memang ikut sama dia gitu, karena dia nanti sore pulang, berat pun nggak di rumah, karena jenuh gitu memang gitu ya, sepi gitu. Jadi saya ikut gitu. Jadi saya nggak tahu, tetangga saya juga masuk rumah sakit, saya pun nggak tahu kabarnya gitu. Tapi saya bersyukur, dia mengatakan, "Bapak dari mau kedang umur gue, begitu enggak kok penyakit gue," katanya. Sudah kemarin itu aku nggak tahu, apalagi sudah sesak, merasa bernapas. Jadi dibanguninnya suaminya, rupanya suaminya pun nggak bangun-bangun. Begitulah ditahankan sampai terang. Datanglah anakku, disitulah kami baru pergi ke rumah sakit, katanya. Jadi saya merenung gitu, ya Tuhan. Saya bilang sama dia, "Bi, kamu jangan takut. Ya, memang kalau dalam menyanyi lagu kita tadi ya, menyanyikannya itu mudah, aman, nyaman, bersandar kepada Tuhan. Ya. Hilanglah takutku, hilanglah cemasku." Ya, benarkah ini? Aminkah ini? Ini saya renungkan juga dalam hati saya gitu. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita pikirkan? Aman nyaman, ya benar, aman nyaman ketika kita bersandar kepada Tuhan Yesus itu. Tapi apakah hilang takut dan cemas itu ketika menghadapi ya saat-saat maut itu menjemput? Saya rasa ini ya masih ada gitu, karena saya beberapa kali gitu saya hadir gitu, detik-detik orang meninggal ya, saya di situ gitu, takut dia, ada ketakutan juga, ada cemasnya. Apakah hari ini aku mati itu pikirannya timbul gitu, seperti itu rupanya, karena saya pernah mengalami seperti itu. Tapi ketika saya mengalami seperti itu karena ada Tuhan Yesus itu, saya memohon kepada Tuhan, mati hidupku ada di tangan Tuhan. Kalau pernah aku mati, aku sudah bersama dengan Tuhan. Ini ketika kita sudah mengalami hidup yang baru, ketika kita sudah meyakini bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan kehidupan kita. Tapi bibi itu semalam
bilang sama saya, "Kokak, itu tadi," dia bilang. Saya bilang gini, saya cerita, "Tapi kamu jangan takut. Orang mati itu bukan karena penyakit." Saya bilang, "Kue," katanya. "Ya, gimana dapat pengurus besar kali mulai kue," katanya. Tapi orang meninggal, orang mati itu oleh karena Tuhan mengambil rohnya. Kalau Tuhan mengambil rohnya, itu orang baru bisa mati. Bagaimana parahnya penyakit, kalau belum diambil Tuhan rohnya, nggak akan mati. Saya bilang, "Oh, begini," katanya. "Iya," saya bilang. Jadi saya bersyukur gitu ya, walaupun seperti ini, ya Tuhan masih mau ya memakai, walaupun dengan seluruh keterbatasan saya yang ada, saya bersyukur, saya bersukacita, ya. Ya. Tapi saya nggak ajak dia berdoa, ya. Memang saya berdoa juga. Saya memang berdoa gitu untuk orang-orang yang ada di kampung saya gitu. Karena seperti saya memohon kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah menarik saya dari kampung itu, saya rindu memang ada orang-orang kampung saya yang diselamatkan oleh Tuhan lagi gitu. Memang setelah saya bertobat, setelah saya percaya sama Tuhan Yesus ini, memang menjadi kerinduan saya secara pribadi gitu. Jadi saya bersyukur saya boleh menceritakan kepada dia, dan "Wema," katanya, "parah kabe, jadi kamu ini kudengar ini kawanku yang akrab kali aku di ladang kami yang di sana, di Sejagat sana," katanya. "Ladangnya 50 hektar sawitnya," katanya. "Ini yang di Pekanbaru saja. Belum lagi yang di Sejagat berapa puluh hektar," katanya. "Mati kamu," "iya," katanya. "Jadi kamu takut?" "Kenapa ya sawit itu?" Saya bilang. "Karena lebar sawitnya memang." "Kan takut," saya bilang. "Iya, aku tegak," katanya. Jadi itu tadi kamu pegang ya. Aku yang pegang, aku bilang ada firman Tuhan. Orang mati itu oleh karena Tuhan mengambil rohnya. Maka ada Tuhan lain berrohnya. Harus dikatakan dengan Tuhan Yesus dari, saya bilang. Ada dia dengan kamu gunanya Tuhan, udah lebih kuat roh pe. Ada dia dengan kamu gunanya, aku belum. Bilang aja kamu tandai. Dia juga berdoa, saya bilang sama dia gitu. Jadi saya bersyukur gitu. "Oh, emang," katanya. Jadi saya bersyukur, saya juga mohon gitu ya, kalau Tuhan masih mengizinkan saya hidup, supaya ya dengan keterbatasan yang ada, dengan situasi yang ada gitu, kadang-kadang memang ya tubuh ini semakin merosot gitu ya. Saya bilang sama Bapak Bram, saya hitung semalam, Mami Tarigan itu kawan saya kerja, saya hitung dia sekitar 14 tahun dia baru bersih baru meninggal. 14 tahun itu satu mujizat juga bagi saya, karena saya lihat itu kawan-kawan saya, ada yang belum sampai pensiun, ada yang sudah 3 bulan, 5 bulan dia pensiun meninggal, ada yang 8 bulan begitu dia terima kasihnya sudah meninggal gitu. Jadi kemarin itu saya bilang sama binti Ika berapa tahun sekian, saya hitung gitu tahun 60 tahun ya, ada sekitar 74 tahun dia semalam meninggal, berarti ada 14 tahun dia pensiun baru meninggal. Jadi saya itu kawan saya itu yang sudah pensiunan itu dia yang paling tinggi gitu, kalau nggak sampai ada yang 2 tahun sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya, "Tuhan, aku semana ini ya." Begitu juga terpikir gitu ya, memang seperti itu harus hidup, harus kita pikirkan ya. Ini dari saya pribadi harus memang kita pikirkan, berapa tahun lagi kira-kira Tuhan mengizinkan aku hidup, supaya kita mengerti gitu ya. Kata-kata Pak Bram, "Aku 3 tahun lagi kalian aku bilang, ih kamu 30 tahun lagi," katanya. "Ih olah Pak, ya tapi mami kan." Itu kerinduan dia, tapi saya nggak mau, saya capek, saya bilang. Ini pun udah capek, saya rasa sakit selalu kaki, pinggang ya. Jadi saya bersyukur, itu cuma kerinduan saya. Ya kalau Tuhan masih izinkan hidup, ya Tuhan boleh pakai dengan seluruh keterbatasan yang ada, ya supaya juga bisa menjadi berkat. Itu cuma yang saya mau bagikan, supaya ini juga boleh menjadi berkat bagi kita. Terima kasih.